Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Pemirsa YouTube channel Kementerian Agama Kabupaten Blitar yang berbahagia, masih bersama kami penyuluh agama Islam menyapa Anda di bulan suci Ramadan. Bagaimana kabarnya pemirsa? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di akhir-akhir bulan menjalankan ibadah puasa. Masih bersama saya Barik Minhati dan Ustadz Muhammad Ihsan Dardiri. Beliau akan memberikan materi tentang zakat dan kepedulian sosial. Baik pemirsa, untuk mengawali pada kesempatan pagi ini, saya bacakan dulu biodata beliau. Saat ini adalah beralamat di Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Beliau lahir di Blitar pada tanggal 7 Desember 1980. Dan beliau adalah jebolan dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Dan beliau juga S1 dari Unira, ya? Okay. Unira Kepanjen Malang. Dan saat ini beliau adalah Ketua NO, Ketua Nahdlatul Ulama untuk Ranteng Ngadri, anak cabang Binangun, cabang Blitar. Baik pemirsa, marilah bersama-sama kita ikut pemaparan dari beliau tentang zakat dan kepedulian sosial. Masih bersama kami, channel YouTube Kementerian Agama Kabupaten Blitar, penyuluh agama Islam menyapa Anda di bulan suci Ramadan. Monggo ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Kami sampaikan kepada seluruh pemirsa. Pertama yang akan kami bahas di sini adalah tentang zakat, yang mana zakat itu adalah termasuk salah satu rukun Islam yang ketiga. Dari kelima rukun Islam tersebut, masing-masing punya ruang dimensi garapan sendiri, dan tidak ada yang lebih unggul, juga tidak ada yang lebih rendah. Akan tetapi sebagai motivasi dari zakat sendiri, ini ada sebuah makalah yang berbunyi al-muta'addi khairun minal lazim. Jadi ibadah yang punya manfaat kepada orang lain itu lebih utama daripada ibadah yang manfaatnya hanya kembali pada diri sendiri. Akan tetapi itu hanya motivasi, karena kelima rukun Islam itu masing-masing punya garapan sendiri, punya ruang dimensi sendiri-sendiri yang satu sama lain saling melengkapi. Itu. Kemudian zakat ini penting sekali dalam kehidupan bermasyarakat, karena kita akui bahwa setiap hari kita tentu berinteraksi dengan sesama manusia, dengan sesama umat Islam. Tentu saja dari kelima rukun Islam tadi, ini tadi sudah kami sampaikan bahwa kelima-limanya itu saling melengkapi. Jadi hubungan vertikal dan horizontalnya itu sudah tercukupi dengan 5 rukun Islam yang sudah kita ketahui bersama. Begitu Ibu ya. Bicara tentang zakat, apa sih tujuan zakat itu? Sebelum mengarah ke tujuan zakat, kita harus mengulas kembali tentang hubungan kita, hubungan vertikal hamba kepada Allah, dan juga hubungan horizontal, yakni antar sesama manusia, khususnya antar sesama muslim. Jadi kedua-duanya harus seimbang. Nah, dari titik tolak tersebutlah ini akan kami sebutkan tentang beberapa tujuan dari zakat. Yang pertama, tentu saja tujuan zakat adalah bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang rukun Islam yang pertama itulah syahadat. Nah, rukun yang kedua dan seterusnya itu adalah implementasi fisik dari syahadat tersebut. Jadi tidak cukup kita hanya syahadat saja, tetapi harus disambung dengan rukun Islam yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, dan yang ketiga yang kita bahas pada pagi hari ini.
Apa itu tujuan dari zakat? Yang pertama adalah bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi omong kosong kalau kita itu hanya syahadat saja, kita punya banyak harta, kita banyak diberi kenikmatan oleh Allah, kita lalai untuk melaksanakan perintahnya. Jadi harus selaras, seia sekata antara ucapan kita, syahadat kita dengan perilaku kita. Apa yang kita laksanakan. Nggih, ngoten Bu. Jadi bukti ketakwaan kita itu tentu saja dengan melaksanakan zakat. Zakat sudah kita tahu bersama ada dua, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Untuk pembahasannya mungkin pembahasan terperincinya mungkin di sesi yang lain. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang zakat, dan pentingnya itu seringnya digandeng dengan sholat. Seperti pada surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itu tujuan dari zakat yang pertama. Yang kedua, tujuan dari zakat adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu diberi nikmat oleh Allah banyak sekali, bahkan tidak terhitung punya nggih. Jadi kalau nikmat itu mungkin yang sering terlintas pada kita, namanya nikmat itu hanya berupa uang, kesenangan. Mungkin ya, kesenangan yang kasat mata. Padahal banyak sekali kenikmatan dari Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Dan tentu saja nikmat kita diberi harta benda yang di situ juga wajib kita zakati. Begitu. Kaitan dengan zakat, sebenarnya apa sih yang wajib kita zakati dari seluruh harta kita gitu? Mungkin dari hasil kita atau mungkin dari hasil bumi kita, apa saja yang wajib dizakati dari harta kita? Nggih. Jadi meskipun kita itu punya kewajiban zakat punya nggih, akan tetapi tidak semua mal, harta benda yang berada pada kita ini wajib kita zakati. Tadi kami sampaikan bahwa zakat itu terbagi menjadi dua, yakni zakat fitrah, zakat badan yang pada bulan puasa ini kita laksanakan, dan yang kedua adalah zakat mal. Akan tapi tidak semua zakat mal atau harta benda itu kita zakati. Beberapa wajib kita zakati, beberapa yang lain itu tidak wajib kita zakati. Perinciannya banyak sekali disebutkan dalam kitab-kitab klasik, yang intinya bahwa zakat mal yang wajib dizakati itulah zakat yang harta benda yang berpotensi untuk berkembang. Berpotensi untuk berkembang. Artinya kadang berpotensi untuk berkembang itu berkembang faktual, tetapi kadang juga tidak berkembang tapi dia punya potensi untuk berkembang. Begitu punya ini. Yang ketiga adalah mencucikan orang yang menunaikan zakat dari dosa-dosa. Jadi tujuan yang pertama tadi adalah bukti ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Harus kita syukur itu tidak hanya terucap dengan lisan alhamdulillahirabbil alamin, tapi harus dilaksanakan dengan perbuatan. Nah, yang ketiga, tujuan dari zakat adalah mensucikan orang yang menunaikan zakat dari dosa-dosa. Tersebut dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi sudah jelas di ayat ini disampaikan bahwa tujuan zakat yang ketiga adalah mensucikan muzaki atau orang yang melaksanakan membayar zakat. Kemudian yang keempat, tujuan dari zakat adalah membersihkan orang dari sifat bakhil. Nah, ini yang menjadi penyakit kita bersama. Jadi kita itu punya penyakit yakni bakhil, Bu ya. Nggih. Cetil. Nah, kadang sifat ini untuk menghilangkannya kadang dengan kesadaran sendiri, seringnya itu dengan dipaksa, Bu ya. Kita kalau biasanya kalau punya putra, punya anak kecil, untuk membiasakan bangun pagi itu kan dipaksa dulu ya. Dipaksa dulu. Baru kalau sudah jalan 1 hari 2 hari dia terbiasa bangun pagi. Sebagai makalah ta'udul khair fanal khair bil adah. Biasakanlah suatu kebaikan karena kebaikan itu akan melekat dengan pembiasaan. Kebiasaan. Begitu. Nah, begitu juga dengan sifat bakhil ini, kita menyadari kita itu punya potensi, punya sifat bawaan yakni bakhil atau eman atau tadi apa bahasanya, Bu? Cetil. Nah, ini harus kita kita usahakan, kita berusaha, kita ikhtiari untuk kita hilangkan sedikit demi sedikit. Tidak bisa langsung begitu saja, harus melalui proses. Nah, salah satunya dengan zakat itu tadi, dengan ketentuan zakat. Jadi kita dipaksa untuk mengeluarkan sebagian harta kita, hanya sebagian kecil saja. Kalau zakat fitrah 1 tahun sekali 2,7 kg sekitar itu. Kalau yang lainnya zakat mal 2,5%, ada 5%, sedikit dari harta kita. Bahkan mungkin itu di bawah pajak, Bu ya. Di bawah pajak yang diterapkan di Indonesia. Nah, pertama kita membayar zakat tentu saja rasanya iman, Bu nggih. Duit saya cari sendiri kok begitu saja saya serahkan ke orang lain. Saya yang bekerja keras, orang lain yang menikmati. Tetapi kelihatan seperti itu, tapi tidak semudah seperti itu. Jadi seperti tadi, tujuan zakat adalah menghilangkan kegigiran pada diri kita. Kita harus menyadari bahwa ada hak orang lain pada harta benda. Di awal tadi disebutkan bahwa tujuan zakat adalah mensucikan diri kita dan harta benda kita. Barangkali ketika kita bekerja, ketika kita berdagang, ada hak-hak orang lain yang ikut pada kita. Nah, cara membersihkannya ya dengan membayar zakat itu tadi. Begitu, Bu. Begini ya, sebelum saya tutup, mungkin panjenengan ada pesan-pesan untuk pemirsa yang kaitannya dengan zakat di bulan suci Ramadan ini. Oke. Terima kasih. Ini bagus sekali. Jadi momentum bulan Ramadan ini mari kita memperhatikan salah satu rukun Islam, yaitu zakat. Baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Kalau zakat fitrah saya kira kita sudah melaksanakannya. Tetapi untuk zakat mal ini kadang yang kita itu sering terlupakan. Jadi mungkin kalau hal-hal yang lain, kalau sholat, kalau puasa, haji, itu mudah terlintas dan mudah untuk pelaksanaannya. Tetapi kalau zakat, terutama zakat mal, ini kadang kita itu sedikit meremehkannya. Nah, mari momentum bulan Ramadan ini kita teliti zakat mal kita itu mal kita itu sudah mencapai nisab atau belum, dan kalau sudah mencapai nisab segera kita berikan. Tidak, kalau zakat mal ini kan tidak harus bulan Ramadan, Bu ya, tetapi mari bulan Ramadan ini kita gunakan sebagai momentum kita untuk melaksanakan rukun Islam yang ketiga, yakni zakat, melalui
badan atau amil yang sudah terpercaya. Kita alhamdulillah di negara kita Indonesia, khususnya di Kabupaten Blitar, ini sudah banyak sekali badan atau lembaga amil zakat yang kredibel. Kita bisa memasrahkan harta kita kepada mereka agar tepat sasaran. Kadangkala kita itu sifat egoisme individu itu muncul. Jadi kalau tidak diserahkan sendiri itu kurang marem. Nah, kejadian di lapangan kalau seperti itu kadang numpuk. Satu orang dapat banyak, yang lain itu tidak dapat. Nah, ini menjadi koreksi bagi kita semua. Barangkali itu, Bu. Ya. Terima kasih Yai paparannya tentang zakat. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat barokah pada kita semua, khususnya di dalam menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Pemirsa YouTube channel Kementerian Agama Kabupaten Blitar yang saya hormati, demikian tadi pemaparan tentang zakat. Masih tetap bersama kami penyuluh agama Islam Kementerian Agama menyapa Anda di bulan suci Ramadan. Saya Barik Menhati undur diri dan Kiai Dardiri, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.